Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini, Jumat 16 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Apa yang bisa kita pahami dari dalam bacaan Injil hari ini? Dikisahkan demikian, sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi." Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, juga mengingatkan para pengikutnya untuk waspada, hati-hati terhadap ragi atau terhadap kemunafikan kaum Farisi. Kaum Farisi diidentikan dengan orang-orang munafik. Betapa Tuhan Yesus mempunyai sikap yang berani berhadapan dengan orang-orang Farisi yang mau cari kepentingan diri sendiri, yang mau mencari untung untuk dirinya sendiri, yang mau memperlihatkan nilai-nilai agama tetapi tidak ia lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan berhadapan dengan orang-orang kaum Farisi yang munafik itu, Tuhan Yesus berani mengambil sikap yang tegas, tidak mengikuti apa yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang sosok pribadi yang benar, yang menunjukkan kebenaran, yang menunjukkan kasih, yang tentu saja Tuhan Yesus sungguh bertolak belakang dan berbeda sama sekali dengan orang-orang Farisi. Berbeda sekali, jalannya itu berbeda antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Maka dari itu, Tuhan Yesus yang punya keberanian, yang mempunyai ketegasan, yang mengambil jalan berbeda dengan orang atau kaum Farisi itu, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, mengingatkan kepada para pengikutnya pada saat itu, waspadalah terhadap kemunafikan. Orang Farisi begitu terkenal dengan sikap atau sifat munafiknya itu. Kelihatannya suci, kelihatannya beragama, kelihatannya religius, tetapi hatinya itu penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan. Dan orang-orang seperti ini biasanya begitu mudah bisa mengajak orang untuk bersatu dengan dia, bersatu, bersekutu, bersekongkol untuk terlibat ikut dalam kejahatan, terlibat dalam kemunafikan. Orang-orang Farisi ini katakanlah menarik orang-orang lain untuk bisa masuk, untuk bisa mengikuti sikap munafik. Orang munafik akan mengajak orang lain untuk jadi munafik juga. Awalnya orang munafik itu sedikit mungkin, tapi lama-lama berkembang, semakin banyak, sehingga makin banyaklah orang munafik yang tampil. Dan orang munafik itu tidak mau diajar untuk melihat kebenaran. Orang munafik itu tidak mau mengikuti jalan yang benar, mengikuti jalan yang benar. Orang munafik itu tidak pernah mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang munafik itu tidak pernah punya iman yang kuat kepada Tuhan. Orang munafik itu tidak pernah menunjukkan sikap percaya 100% kepada Allah, kepada Tuhan. Orang munafik itu tidak pernah menjadi orang yang setia, orang yang pasrah kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang dicari itu adalah keuntungan diri sendiri. Yang dicari adalah bagaimana supaya dia itu bisa hidup dan terpuaskan nafsu-nafsu duniawinya. Orang munafik itu memperlihatkan dirinya itu baik,
memperlihatkan dirinya itu suci. Bahkan dikatakan dia suka memakai jubah yang panjang dan berdiri di tengah pasar sambil menunjukkan dirinya sebagai orang yang berdoa, taat beribadah, supaya dipuji orang, suka duduk di tempat yang terhormat, yang terdepan dalam suatu perayaan pesta katakanlah. Itulah dia orang Farisi. Tidak pernah mempunyai sikap rendah hati, tidak pernah mempunyai kasih, tidak pernah mau bersikap baik, tidak pernah mau berperilaku benar itu, mempunyai sikap jujur dalam hidup ini, nggak pernah itu orang Farisi. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, waspadalah, hati-hati, jangan sampai virus Farisi itu hinggap masuk ke dalam diri kita, sehingga kita ini menjadi orang munafik, ya, menjadi orang munafik. Jangan sampai kita ini mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kita ini suka menindas orang lain. Itu orang Farisi. Itu kita bukan menjadikan diri kita sebagai orang Kristiani pengikut Kristus. Kalau kita sebagai orang Kristiani pengikut Kristus, tapi akhirnya tindakan kita, ya, memeras orang lain, itu kita bukan pengikut Kristus, tetapi kita ini adalah orang Farisi. Kita ini katakanlah menunjukkan diri suka berdoa, tapi di rumah itu begitu kasar kepada istri, begitu kasar dalam keluarga, ya, begitu gampang nempeleng, menendang anak, keluarga, suami atau istri bersikap kasar, bersikap jahat, ya, kepada mereka. Ya, itulah dia. Saya pikir kita ini jangan-jangan juga seperti orang Farisi itu. Ya, jangan sampai kita ini mengikuti ragi orang Farisi. Kemunafikan itu ada yang, ya, katakanlah kemunafikan yang begitu kentara sekali, tapi juga ada kemunafikan yang katakanlah tanpa kita sadari terjadi begitu halus, begitu lembut, begitu tenang dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, orang Kristiani kok suka narkoba? Nah, itu dia. Itu kita seperti orang Farisi itu, ya. Orang Kristiani kok suka nodong orang? Orang Kristiani kok suka menipu orang? Nah, itu kita ini sebagai orang Farisi. Atau kita ini sebagai orang Kristiani pengikut Kristus kok sombong, kok angkuh, kok suka dendam, menyimpan dendam kepada orang lain, menyimpan kemarahan kepada orang lain. Kita ini orang Kristiani pengikut Kristus kok tidak pernah menunjukkan diri kita sebagai orang yang penuh dengan belas kasih, sebagai orang yang penuh dengan cinta kasih, sebagai orang yang mau mewartakan kasih dalam hidup ini. Tetapi kita ini suka menyudutkan orang. Nah, itulah dia kita sebagai orang Farisi. Hati-hati. Tuhan Yesus sudah bilang ribuan tahun yang lalu, waspadalah terhadap ragi. Ragi itu mungkin sedikit itu, ya, tapi kalau sudah berkembang, itu seperti roti dan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Dan Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, berhati-hatilah. Itu kita sudah diingatkan supaya kita tidak terbuai itu dalam kemunafikan yang tanpa kita sadari. Kemunafikan itu akan masuk ke dalam hidup kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, dan kemudian terwujud lewat perkataan, lewat tindakan kita. Itu kadangkala kemunafikan itu bisa muncul seperti itu. Kita mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, tapi kadangkala mulut kita ini nggak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita pelihara dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat-kalimat yang baik. Bukan yang keluar pujian-pujian dari mulut kita kepada orang lain. Ada kala yang keluar itu caci maki, cemooh. Ya, Anda sebagai pengikut Kristus atau kita sebagai pengikut Kristus kalau suka memfitnah, mencemooh, mencaci maki, menyudutkan orang lain, saya pikir itulah dia. Dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita ada virus Farisi itu. Kalau perbuatan kita suka menipu, suka korupsi, padahal kita ini mengaku diri sebagai orang Kristiani yang percaya pada Tuhan Yesus.
saya ini suka menendang orang, suka nempeleng orang, saya suka berbuat jahat kepada orang lain. Anda pengikut Kristus, tetapi Anda munafik. Yang Anda ikuti sebenarnya, yang kita ikuti kalau kita bersikap seperti itu, bukan Tuhan Yesus. Yang kita ikuti adalah orang Farisi. Dan virus Farisi itu sudah masuk, meresap ke dalam jiwa raga kita. Itu dia, waspadalah, hati-hatilah. Jangan sampai ragi kemunafikan itu berkembang, tumbuh, subur di dalam hati, di dalam diri kita. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, tampilkanlah wajah Kristus, tampilkanlah ajaran Kristus. Baca itu dalam Injil, ajaran dari Tuhan Yesus, menenteramkan, penuh dengan sukacita, kasih, damai, gembira, mengampuni, dekat dengan Allah Bapa, dekat dengan sesama, tergerak hatinya oleh belas kasihan, menolong, mengampuni. Itulah dia. Ya, kalau kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sekali lagi tampilkanlah hal-hal seperti tadi. Tampilkanlah kasih, tampilkanlah kebenaran, tampilkanlah kebaikan, tampilkanlah belas kasih. Itu yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan ini kalau kita waspada terhadap kemunafikan orang Farisi. Tetapi hati kita terkadang secara jujur harus kita katakan dan harus kita sesali, hati saya terbuka kepada kemunafikan orang-orang Farisi. Ya, kalau sudah begitu bagaimana? Ya, tadi Tuhan Yesus mengatakan, beranilah, ya, ambil sikap berani, jangan takut. Jangan takut apa? Memperbaiki diri. Bukannya jangan takut, mari kita jadi orang munafik. Berani, bukan berarti berani, mari kita jadi orang munafik. Bukan. Berani menata hidup kembali. Berani menata diri kita sendiri lagi. Ya, tidak takut untuk mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah sikap kita. Kita tinggalkan itu, ragi kemunafikan orang Farisi. Tinggalkan itu. Dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kenakan, masukkan ke dalam diri kita ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus yang kita baca dalam Injil. Supaya apa? Menjadi kasih, pembawa kasih, pembawa sukacita. Hidup seperti yang diajarkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan dengan demikian Allah Bapa akan berkenan kepada kita, karena kita ini adalah juga anak-anak kesayangan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih, hati-hatilah, waspadalah terhadap kemunafikan kaum Farisi. Jangan sampai virus Farisi itu masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi hidup kita, dan kita berbeda dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Waspadalah terhadap ragi kaum Farisi, terhadap kemunafikan kaum Farisi. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih-Nya. Tuhan melindungi kita dengan kasih-Nya. Amin.